السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Lakukan yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tidak terhingga sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Langkah yang kedua, salat bertakbir dan salam terus junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata asingkan, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu orang tua kami, seluruh jemaah masjid sholihin yang kami hormati, serta al-ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian kita Senin malam Selasa pada salat Isya. Dan untuk mengambil berkah dari pengajian kita ini, mari sama-sama kita mulai dengan membacakan al-basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan berikutnya kami serahkan kepada al-ustaz. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'allimna 'ilman min ladunka ya 'alim warzuqna 'amalan shalihan ya mujibas sa'ilin. Amin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Badan Kenaziran Masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari para penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah. Malam ini insyaallah kita akan bahas ayat yang ke-84. Nanti jika waktu memungkinkan kita selesaikan sampai 85. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tawaharuna alaihim bil ithmi wal 'udwan wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya
wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sadaqallahul azim. Kira-kira terjemahannya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjianmu agar kamu tidak menumpahkan darahmu dan tidak mengusir dirimu dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar dan bersaksi, kemudian kamu membunuh dirimu dan mengusir segolongan darimu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebahagian kitab dan ingkar pada sebahagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu kecuali kenistaan di kehidupan duniawi, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada azab yang amat sangat berat. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu perbuat atau terhadap apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua ayat yang kita bacakan tadi masih lagi berbicara tentang Bani Israel, orang-orang Yahudi, yang Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian pada mereka sebagaimana pada ayat yang lalu, ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian pada Bani Israel bahwa jangan menyembah kecuali kepada Allah. Selanjutnya, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua, wadil qurba, kepada kerabat dekat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa qulu linnasi husnan, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik, wa aqimus shalah, dirikan salat, wa atuz zakat, tunaikan zakat, summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Mereka berpaling dari itu semua padahal mereka sudah diambil janji darinya, sehingga dosa mereka ini berlipat-lipat. Pertama, melakukan pelanggaran, yang kedua, membatalkan janji atau tidak menepati janji. Nah, pada ayat yang ke-84 ini pun Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari mereka dengan dua. Apa itu? Jangan menumpahkan darah, jangan mengeluarkan atau mengusir orang lain dari kampung halaman. Nah, yang dimaksud di sini tetap juga Bani Israel. Nah, tetap juga berada pada Bani Israel, karena ayat ini masih berbicara tentang Bani Israel. Lalu apa yang dimaksud dengan la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum? Jangan kamu menumpahkan darahmu, jangan pula kamu mengeluarkan dirimu dari kampung halamanmu. Mungkin ada yang bertanya, manalah mungkin ada orang mau membunuh dirinya, manalah mungkin ada orang mengusir dirinya sendiri dari kampung halamannya. Lalu apa yang dimaksud pada ayat ini? Ada 3 pendapat pada ayat ini, yang ketiga-tiganya diakomodir oleh ayat ini, masuk pada ayat ini. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Pada dasarnya yang dimaksud ini adalah
Bani Israel itu dilarang membunuh diri mereka sendiri, itu artinya membunuh yang satu agama dengan mereka. Mengusir yang satu agama dengan mereka. Ini konteks ayat. Dan inilah makna pertama yang ada pada ayat ini. Mengapa? Karena satu agama itu diibaratkan kasyaksin wahidin, seperti satu tubuh, sama seperti kita juga itu. Mukminun itu, orang mukmin itu bersaudara, itu sama seperti satu tubuh. Kalau sebahagiannya sakit, maka yang lain akan sakit. Nah, begitu juga pada Bani Israel. Pada Bani Israel itu mereka ibarat satu tubuh. Kalau mereka membunuh saudara mereka, itu sama artinya mereka membunuh diri sendiri, karena seperti satu tubuh tadi. Kalau mereka mengusir saudara mereka dari kampung halamannya, itu sama seperti mereka mengusir diri mereka sendiri. Apa yang dimaksud? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Ajibah berdasarkan fakta sejarah yang ada di zaman baginda Muhammad SAW di antaranya. Di zaman Nabi itu antara suku-suku Bani Israel atau orang-orang Yahudi itu sering berperang karena berperangnya orang Arab. Di antaranya Bani Quraizoh dan Bani Nadir. Bani Quraizoh ini bersahabat dekat dengan Bani Aus. Bani Aus itu orang Arab yang berada di Madinah. Sedangkan Bani Nadir bersahabat dengan Bani Khazraj. Bani Aus dan Bani Khazraj itu sering berperang. Sedangkan Bani Quraizoh itu orang Yahudi. Dan Bani Nadir pun orang Yahudi. Cuman beda afiliasi. Mereka ini berbeda sahabat. Yang satu Bani Quraizoh bersahabat dengan Bani Aus. Yang satu lagi Bani Nadir bersahabat dengan Bani Khazraj. Sedangkan Bani Aus dan Bani Khazraj itu sering berperang. Jadi ketika mereka berperang, mau tak mau Bani Quraizoh akan membela sahabatnya. Karena sumpahnya seperti itu. Kalau orang Arab tuh, kalau sudah bersahabat dengan satu suku atau bersahabat dengan orang lain, maka mereka seperti saudara kandung. Nah, dan inilah yang terjadi pada akhirnya antara orang Yahudi sendiri itu perang saudara. Antara Bani Quraizoh berperang dengan Bani Nadir dalam rangka membela sahabatnya masing-masing yang berperang. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala melarang mereka. Kalau Bani Quraizoh memerangi Bani Nadir, itu sama artinya kalian membunuh diri kalian sendiri. Kenapa? Karena Bani Nadir itu orang Yahudi. Sama seperti Bani Quraizoh. Kalau Bani Quraizoh mengusir Bani Nadir dari kampung halamannya mungkin karena kalah perang, itu sama artinya kamu mengusir dirimu sendiri dari kampung halamanmu. Nah, inilah makna yang pertama. Yang dulu pun di zaman Nabi Musa dan beberapa generasi di bawahnya sering juga terjadi, bahkan antara 12 suku Bani Israel ini, karena ada 12 suku tuh, itu satu dengan yang lain saling tidak cocok. Sehingga sering terjadi peperangan, sering terjadi saling bunuh dan saling usir. Nah, itu artinya mereka mengusir mereka mengusir diri sendiri. Mereka membunuh diri sendiri. Nah, inilah makna yang pertama. Tapi anehnya Bapak Ibu yang rahmati Allah, dijelaskan pada ayat 85, ketika Bani Nadir atau Bani Quraizoh itu tertawan.
Jadi tadi Bani Nadir berperang dengan Bani Quraidah. Pada akhirnya kalahlah, katakanlah Bani Quraidah yang kalah. Lalu tertawanlah Bani Quraidah. Sebahagian dari mereka tertawan. Setelah mereka tertawan, anehnya Bani Nadir itu membebaskan dengan jaminan Bani Quraidah tadi. Tertawan dia oleh Bani Nadir atau oleh Bani Khazraj. Karena tadinya berperang Bani Khazraj dengan Bani Aus. Nah, ditawanlah oleh Bani Khazraj. Maka Bani Quraidah yang kawannya Bani Khazraj tadi itu mau tidak mau membebaskan Bani Nadir. Mengapa harus dibebaskan? Karena satu agama. Nah, kami kan Yahudi, kalian pun Yahudi, kami tertawan. Dan kami harus dibebaskan, dan bahkan pembebasannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu dengan tebusan. Tebuslah kami. Maka ditebuslah pada akhirnya oleh orang Yahudi yang menang. Padahal tadi siapa yang mengalahkan? Dia yang mengalahkan. Tapi pada akhirnya dia menebusnya. Sehingga dikatakanlah kepada mereka, aneh kalian nih. Kenapa aneh? Tadi kalian yang memerangi dia. Habis itu setelah kalah tertawan, kalian membebaskan dia dengan tebusan. Kalau tahu kayak gitu ngapain diperangi? Maka apa kata mereka? Kami diperintahkan oleh agama kami untuk menebus saudara kami. Ini yang dijelaskan pada ayat 85. Nah, wa iyyatukum usara tufaduhum. Kalau mereka datang sebagai tawanan, maka mereka membebaskan. Nah, yang tawanan tadi, mengapa? Karena memang diperintahkan pada Bani Israel itu sebagai sebuah perintah agama, kalau saudara kalian tertawan, wajib kalian bebaskan. Kalau tidak, berdosa sekampung. Maka wajib dibebaskan. Ya, kumpul-kumpul harta lah mereka itu untuk membebaskan tawanan tadi pada akhirnya. Nah, lalu ditanya lagi, kalau seperti itu ada kewajiban pada kalian untuk memeranginya, lalu untuk membebaskannya, lalu mengapa kalian perangi? Apakah boleh memerangi saudara sendiri? Kata mereka, tak boleh. Kami tak boleh memerangi saudara kami sendiri. Lalu mengapa kalian perangi? Ini karena konsekuensi bersahabat dengan Bani Khazraj. Jadi konsekuensi bersahabat dengan orang Arab yang berada di Madinah, yang pada akhirnya mereka berperang, sahabatnya pun harus berperang. Walaupun yang diperangi itu adalah saudaranya sendiri. Nah, karena itulah kami perangi. Lalu, apakah kalian diharamkan memerangi saudara sendiri? Memang diharamkan, tapi macam mana lagi? Maka muncullah ayat. Nah, sambungan dari ayat yang tadi, ayat 85. Wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebahagian kitab lalu kafir dengan kitab yang lain? Kalian amalkan perintah untuk membebaskan, tapi kalian bolehkan larangan untuk memerangi. Di satu sisi kalian lakukan perintah pembebasan, di sisi yang lain kalian langgar larangan Allah yang melarang untuk memerangi saudara sendiri. Aneh. Ternyata ini kepentingannya bukan kepentingan agama, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Kepentingannya adalah kepentingan duniawi. Itulah gambaran yang ada pada saat ini. Nah, yang ada pada umat Islam atas kepentingan duniawi, dia akan lakukan sesuatu atau perintah-perintah yang berkesesuaian dengan
dengan nafsunya, kehendaknya. Lalu larangan pada agama itu dilanggar karena tak sesuai dengan nafsunya. Dilarang mereka curang. Memang diperintahkan untuk bersatu. Larangan curang itu tidak dihormati atau dilanggar. Tapi setelah nanti terjadi sesuatu, ini kita harus mendahulukan persatuan, katanya kan? Karena agama kita memerintahkan untuk bersatu. Memanglah agama kita itu memerintahkan untuk bersatu. Mengapa tak dari dulu bersatunya? Mengapa kalian harus melakukan pelanggaran-pelanggaran terlebih dahulu? Itu cirinya sama seperti ciri Bani Israel tadi. Nah, kami diperintahkan untuk menebus saudara kami. Kalau kalian diperintahkan untuk menebus, kalian patuhi itu. Mengapa kalian langgar larangan Allah untuk memerangi saudara kalian? Ada sesuatu yang aneh. Ternyata standarnya bukan standar agama. Standarnya adalah nafsu dan keinginan, kepentingan duniawi. Inilah yang jadi masalah dalam kehidupan kita. Kalau itulah dasarnya, maka agama itu akan diatur oleh keinginan diri. Dan itu bermasalah. Nah, ini satu makna dari ayat ini, ya. Membunuh diri, menumpahkan darah kamu, jangan kamu menumpahkan darah kamu, dan jangan kamu mengeluarkan dirimu dari kampung halamanmu. Itu artinya membunuh saudara, mengeluarkan, mengusir saudara dari kampung halaman. Saudara di sini saudara seagama. Mengapa? Karena ibarat satu tubuh. Ketika dia membunuh orang, maka membunuh saudaranya, maka dia membunuh dirinya sendiri. Mengusir saudaranya seagama, maka dia mengusir dirinya sendiri. Nah, ini pertama. Yang kedua, makna yang kedua dari ayat ini adalah waqila al-muradu al-qisas. Ay la yaqtul ahadun fayuqtal qisasan. Yang dimaksud adalah qisas. Ini terkait dengan qisas. Artinya jangan kau bunuh orang sehingga itu berakibat pada qisas, pada dirimu. Jadi kalau dia membunuh orang lain, itu sama artinya dia membunuh dirinya sendiri. Mengapa? Karena pada dirinya akan diterapkan hukum qisas. Kalau dia membunuh orang, berarti dia membiarkan dirinya akan dijatuhi hukum qisas, dan itu membunuh diri. Nah, begitu juga ketika dia berzina bagi yang sudah menikah. Berzina dia, berarti engkau membunuh dirimu sendiri. Mengapa? Karena hukuman bagi penzina yang sudah menikah adalah rajam. Dan rajam itu mati. Tak ada rajam yang hidup. Nah, kecuali cambuk. Bagi yang belum menikah, itu masih ada kemungkinan hidup. Nah, karena 100 kali cambuk. Yang ketiga, murtad. Karena murtad, hukumannya adalah hukuman mati. Maka jangan kau lakukan yang tiga ini. Kalau engkau lakukan yang tiga ini, berarti engkau merelakan nyawamu pergi. Itu engkau membunuh diri sendiri. Mengapa? Karena hukuman bagi pembunuh adalah bunuh. Hukuman bagi penzina yang sudah menikah adalah mati, rajam. Dan hukuman bagi orang yang murtad adalah mati. Jadi sama dengan membunuh diri sendiri. Lalu jangan kamu mengeluarkan dirimu dari kampung halamanmu. Itu artinya berbuat kerusakan di permukaan bumi. Karena berbuat kerusakan di permukaan bumi, itu hukumannya adalah diusir dari kampungnya.
berbuat kerusakan dia di situ, maka diusir dari kampung. Itu satu dari hukuman yang nanti akan dijelaskan pada surat Al-Maidah. Surah Al-Maidah, surat yang kelima, ayat yang ke-33. Nah, ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard." Pada penggalan aw yunfau minal ard. Nah, balasan bagi orang yang memerangi Allah, memerangi Rasul, melakukan kerusakan di permukaan bumi, maka dia diperangi, dia disalib, dia dipotong tangannya, dan atau diusir dari kampung halamannya. Jadi diusir dari kampung halaman itu masuk dalam kategori hukuman. Nah, ketika dia melakukan sesuatu diantaranya merusak kampung itu, maka hukuman bagi dia itu diusir dari kampung halaman tersebut. Ya, sesuai dengan standar kerusakannya lah. Kalau kerusakannya sampai orang lain meninggal dunia, nanti hukuman mati. Nah, kalau tidak sampai pada itu, boleh jadi dia akan diusir dari kampung halamannya. Jadi jangan berbuat kerusakan yang menyebabkan engkau akan terusir dari kampung halaman. Nah, makna yang kedua ini walaupun tidak sesuai dengan konteks ayat. Karena kan konteks ayat ini terkait dengan Bani Israel. Dan Bani Israel itu nanti ada ceritanya yang melatar belakanginya. Nah, walaupun tak sesuai dengan konteks ayat, tetapi keumuman ayat masuk. Karena nanti dalam kaidah tafsir al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi pelajaran itu adalah umumnya lafaz, tidak khususnya konteks atau sebab. Kalau terkait dengan konteksnya, penafsiran pertama tadilah yang digunakan. Tapi kalau keumuman lafaznya, dia berada pada yang kedua juga selain yang pertama. Nah, selain yang pertama, yang kedua juga masuk. Nah, selanjutnya pada penafsiran yang ketiga ayat nih. Penafsiran yang ketiga, dan ini penafsiran yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi juga di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran dengan menukil dari ulama yang lain. Namanya Ibnu Khuwaizmandad. Nah, penafsiran yang ketiga ini juga masuk dalam kategori keumuman lafaz. Walaupun tidak sesuai dengan konteks, tapi dia masuk pada keumuman lafaz Al-Quran, lafaz ayat yang digunakan. Nah, apa itu? Waqad yajuzu an yurada bihi zahir. Boleh jadi yang dimaksud pada ayat ini adalah pada kezohiran ayat. Ayat apa adanya. Membunuh diri, yang membunuh diri, menumpahkan darah, yang menyebabkan dirinya binasa. Karena nanti dalam ayat yang lain ada disebutkan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan engkau lakukan sesuatu yang membinasakan dirimu. Nah, itu masuk dalam kategori itu. Lalu jangan kamu mengusir dirimu dari kampung halamanmu dengan cara nanti diantaranya dia hidup di padang pasir yang luas, tidak punya rumah dan tak mau balik-balik. Dulu pernah terjadi seperti itu. Jadi dia mengusir dirinya sendiri dari rumahnya dengan tujuan untuk apa? Untuk membersihkan diri menurut mereka, untuk menjadikan kualitas diri mereka semakin baik menurut mereka. Pada akhirnya dia hidup di padang pasir tanpa rumah. Itu artinya mengusir diri dari kampung halaman. Padahal dia punya rumah. Kecuali kalau dia punya hajat. Untuk melakukan itu silakan. Dia tidak ada hajatnya. Nah, maka itu berbahaya. Nah, inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Sehingga seseorang dilarang seperti itu. Apa dalilnya? Apa yang diriwayatkan dari Utsman
apa yang diriwayatkan dari para sahabat terkait dengan Utsman bin Maz'un. Ada sahabat Nabi namanya Utsman bin Maz'un. Selain dari Utsman bin Affan ya, itu dua sosok yang berbeda. Jadi Utsman bin Maz'un ini dia berkawan dengan 10 sahabat yang lain. Nah, mereka ini bertanya kepada istri Ibunda Aisyah, ya, istri Nabi, Ibunda Aisyah, dan istri-istri Nabi yang lain terkait dengan amalan baginda Muhammad SAW. Nanti pada riwayat yang lain disebutkan ada 3 orang. Nah, pada riwayat ini disebutkan 10 orang. Nah, 10 orang itu yang mengamalkannya. Bagaimana amalan Nabi itu? Oh, Nabi itu sholat malamnya bagus. Nabi itu pokoknya melakukan ibadah itu amat sangat serius. Puasanya baik. Kalau kayak gitu, kata mereka, aku akan berpuasa senantiasa. Mengapa kayak gitu? Nabi saja yang sudah dijamin dia puasa berbuka, puasa berbuka, tak ada makan puasa. Kadang-kadang tiap hari puasa kalau tak ada makanan. Dan begitulah seterusnya. Kami ini bukan Nabi. Seharusnya lebih banyak kalau kayak gitu tiap hari puasa. Sampai pada akhirnya mereka yang 10 ini pada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Qurtubi ini, yang 10 ini berazam, bertekad untuk tidak memakai pakaian yang bagus. Zuhud betul. Nah, menurut mereka, walaupun makna zuhud tidak seperti itu. Pakaiannya pakaian yang lusuh, yang tak layak pakai. Kalaupun keras permukaannya itu keras seperti goni kalau kita. Nah, itu yang dipakai. Pakaian bagus ada. Pakaian bagus tadi disimpan. Atau pakaian bagus tadi dikasihkan. Mereka memakai pakaian yang amat sangat kasar, tak layak untuk dipakai. Selanjutnya, mereka itu akan berada di padang pasir, tidak punya rumah di padang pasir, padahal mereka punya rumah di Madinah. Mereka punya rumah di kampungnya. Tetapi mereka untuk menekan nafsunya ini, mereka akan keluar dari kampungnya, hidup di padang pasir, tidak memiliki rumah. Ini yang mau mereka lakukan. Mereka tidak memakan daging sehingga tidak bertenaga. Mereka tidak akan menyentuh perempuan padahal bininya ada. Lalu sampailah berita ini kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai berita ini kepada Nabi. Siapa bosnya? Bosnya adalah Utsman bin Maz'un. Lalu Nabi pergi ke rumah Utsman bin Maz'un. Pergi ke rumah Utsman. Lalu Nabi menjumpai istrinya. Karena Utsman bin Maz'un sudah tak ada lagi di situ. Menjumpai istrinya. Berkatalah Nabi kepada istrinya, "Ma hadithun balaghani an Utsman." Apa cerita yang sampai kepadaku tentang Utsman? Apa ceritanya? Kata Nabi kepada istrinya. Istrinya itu tak mau membongkar keburukan suaminya. Atau membongkar rahasia suami, tidak mau. Tapi di sisi yang lain, dia tidak mau berdusta kepada Nabi. Padahal boleh bagi dia untuk menutupi aib suami, dia berdusta kepada orang lain. Itu boleh. Untuk menutup aib suami. Dan memang adabnya seorang istri tidak boleh membongkar aib suaminya, seburuk apapun suaminya. Kecuali dalam rangka nanti bersentuhan dengan syariat. Memang harus diceritakan supaya mendapatkan solusi. Jadi istrinya ini tidak mau mengucapkan apapun terkait dengan suaminya dan tidak mau berdusta kepada Nabi. Pada akhirnya istrinya ini mengatakan, "Wahai Rasul, apa yang sampai kepadamu itu mungkin kayak gitulah." Jadi dia tidak menyebutkan, tidak menceritakan apapun.
Macam mana yang sampai kepadamu itu mungkin kayak gitulah dia. Nah, in kana qad balaghaka syai' fahuwa kama balaghak. Nah, apa yang sampai kepadamu maka mungkin seperti itulah kejadiannya. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Quli, katakan olehmu li Utsman, kepada Utsman, akhilafun li sunnati, apakah dia mau bertentangan dengan tradisiku? Apakah dia mau bertentangan dengan tradisiku? Am ala ghairi millati, atau dia menganut agama yang lain? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni usolli wa anam, aku salat dan aku tidur. Kata Rasul, aku salat dan aku tidur. Wa asumu wa uftir, aku puasa dan aku berbuka. Nah, artinya di satu hari Rasul puasa, di hari yang lain Rasul tak puasa. Selanjutnya, wa akshan nisa, aku menyentuh perempuan. Nah, kecuali bagi yang tidak ada istrinya, lain cerita. Nah. Dan wa awil buyut, aku punya rumah. Kata Rasul, aku punya rumah. Jadi Rasul itu tidur di mana? Di rumah. Di rumah istrinya yang pertama, atau rumah istrinya yang satu, pindah nanti besok ke yang kedua sesuai dengan jatah masing-masing, dan begitulah seterusnya. Jadi kata Rasul, aku itu punya rumah, aku tak hidup di gurun pasir sana yang tidak memiliki rumah. Mengapa pula Utsman seperti itu? Ada rumahnya di sini. Nah, mengapa dia pula tidak menyentuh perempuan? Ada bininya. Dan begitulah seterusnya. Wa akulul lahma, dan aku makan daging, kata Rasul. Dan memang Rasul itu makanan kesukaannya itu kambing. Dan dari kambing itu yang paling disukai oleh Rasul dari dagingnya itu adalah daging paha kaki. Yang belakang ya, yang belakang. Nah, kalau kita kaki lah ya. Nah, bukan kaki depan, tapi kaki belakang. Mengapa? Karena disitulah daging yang terbaik. Nah, itu Rasul suka di situ. Nah, mengapa? Karena nanti makan daging itu akan memberikan semangat pada seseorang untuk melakukan sesuatu. Ada tenaganya, lebih kuat dia, dan begitulah seterusnya. Dan minuman kesukaan Rasul itu susu. Susu kambing ya. Atau susu unta. Itu minuman kesukaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kayak gitu Rasul itu makannya enak. Tapi kalau tak ada tidak. Kalau ada makanan enak, Rasul pilih makanan yang enak tadi. Kalau ada daging kambing di situ, Rasul pilih yang terbaik, daging yang terbaik. Kalau ada minuman di situ, susu, Rasul pilih susu tuh. Dan begitulah seterusnya. Nah, jadi aku melakukan itu semua. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menyukai ini, membenci apa yang kulakukan ini, dia bukan golonganku. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam pada sahabatnya tadi. Maka setelah ada teguran keras dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Utsman pun balik lagi ke rumah. Disampaikanlah berita itu kepada dia yang di padang pasir tadi. Balik lagi Utsman itu ke rumah dan 10 kawannya. Nah, balik lagi ke rumah. Mengapa? Karena mereka punya rumah. Mereka punya istri. Mereka punya pakaian bagus. Dan begitulah seterusnya. Kecuali kalau tak ada, lain cerita. Tidak ada rumah. Para sahabat tidur di masjid Nabi. Di masjid Nabawi. Pun tidak pergi ke gurun pasir sana. Yang nanti ketika malam amat sangat dingin, angin amat sangat kencang. Kalau kita tidur di pasir itu terkubur langsung, Pak. Mengapa? Karena angin yang membawa pasir. Terkubur langsung di situ. Maka kalau seperti itu, apa yang ada, apa yang sudah ada, manfaatkan. Kalau nanti tak ada, itu lain cerita.
Nah, kadang-kadang kan ada orang yang memaksakan level dirinya. Itu yang tidak boleh. Kalau dalam ilmu tasawuf, ada yang disebut dengan level tajrid. Ada asbab, ada makom tajrid, ada makom asbab. Ini pernah juga kita singgung ya. Makom tajrid ini dia tidak melakukan sebab-sebab biasa untuk mendapatkan sesuatu. Kalau makom asbab, dia melakukan sebab-sebab biasa. Kalau mau dapat rezeki kerja, dapatlah rezeki. Kalau makom tajrid tadi tak perlu bekerja. Nah, dapat rezeki dapat juga. Dan begitulah seterusnya. Jadi ada level-level makom. Bagi orang yang berada pada makom asbab, tak boleh dia memaksakan diri untuk berada pada makom tajrid. Bagi orang yang berada pada makom tajrid, tidak pula boleh nanti dia menurunkan dirinya pada makom asbab. Nah, kalau seandainya kita tuh masih berada pada makom asbab, di makom itulah Allah menempatkanmu. Maka jangan kau berpindah sampai Allah yang memindahkan. Kapan Allah memindahkan? Nanti ada saatnya rumahnya disita. Karena tidak bayar kreditnya. Tak punya rumah lagi nanti pada akhirnya. Tinggallah di ladang-ladang, di pondok-pondok gitu kan. Itu artinya Allah mau menempatkan kau pada level itu. Bininya ada. Ditinggalkannya. Jangan. Ada hak dia. Beradalah bersama istrimu. Nanti ada saatnya engkau berada pada level yang tak butuh lagi dengan perempuan. Nanti, kapan itu? Mungkin sudah mati binimu. Dan kau sudah tak semangat lagi dengan perempuan. Macam mana mau semangat? Duit tak ada. Makan pun jarang. Tak naik dia. Tak ada lagi nafsu pada perempuan. Kalau gitu berarti Allah ingin melepaskanmu dari satu dari dunia ini. Allah yang menempatkan engkau pada posisi itu. Kalau selagi ada, maka manfaatkanlah. Dia masih punya pekerjaan. Jangan dicampak-campakkan pekerjaannya. Dilepas-lepaskannya apa? Kecuali nanti kalau seandainya dia berada pada satu makom yang berbeda. Aku tak nyaman di sini. Maka ketidaknyamanannya itu selagi dia berada pada yang halal silakan. Sampai nanti dia berada pada sesuatu yang haram. Tak bisa dilepaskan yang haram pada pekerjaannya itu. Itu artinya Allah meminta kamu untuk pindah dari situ. Untuk melepaskan pekerjaan itu. Jadi begitu. Untuk pindah level itu antara asbab dengan level tajrid. Itu tunggu isyarat Tuhan. Karena Allah yang nanti pada akhirnya akan memindahkan seseorang. Dari level-levelnya itu. Nah, inilah yang disebutkan diantaranya oleh Al-Imam Asy-Syarqawi dalam penjelasan dari Al-Hikam. Karena tadi tajrid dan asbab itu dijelaskan dalam kitab Al-Hikam. Juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abbad Ar-Randi. Di dalam kitabnya Ghaisul Mawahib Al-Aliyah fi Syarh Al-Hikam Al-Athaiyah. Nah, dijelaskan di situ kalau seseorang itu berada pada satu kondisi yang syariat tidak mencela kondisi itu. Berada pada satu kondisi dan posisi yang syariat tidak mencela posisi itu. Dia tidak melanggar syariat ketika berada di situ. Maka tetaplah pada posisi itu. Sampai nanti pada akhirnya Allah yang memindahkannya. Kapan Allah memindahkan kita dari satu kondisi ke kondisi yang lain? Ketika kita berada pada kondisi ini dan posisi ini, itu terjun pada kemaksiatan. Aku kalau berada di sini terus,
tak bisa aku lepaskan kemaksiatan ini, maka pindahlah. Jangan kau berada di situ. Karena kalau di posisi inilah aku, dari atas menekan, dari bawah menanduk. Yang di atas ditekannya harus disiram supaya tidak ada tekanan. Dari bawah menanduk terus, harus disiram juga. Kalau tidak bocor. Dan begitulah seterusnya. Itu artinya kau lepaskan posisimu itu. Mengapa? Tak ada baiknya di situ. Itu isyarat Tuhan untuk melepaskannya. Cuma kadang-kadang banyak orang tidak menangkap isyarat nih. Ini supaya aku aman, katanya disiramnya sana, siramnya sini. Dan begitulah bertahun-tahun kehidupannya. Itu artinya dia tidak mampu menangkap isyarat Tuhan untuk pindah tadi. Atau dia berada pada satu kesulitan. Dilakukannya satu usaha sulit. Dilakukannya lagi sulit. Dan begitulah seterusnya. Itu isyarat Tuhan. Di antaranya Allah ingin engkau berpindah dari satu usaha ke usaha yang lain. Dilakukannya yang lain mudah, maka di situ yang pas untukmu. Dilakukannya yang lain sulit, sampai pada akhirnya semua usaha sulit. Karena mungkin dia sudah tua. Maka itu artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menaikkan levelmu pada level tajrid. Jadi nanti ada kondisi-kondisi dalam kehidupan kita ini yang Allah Subhanahu wa taala yang memindahkannya. Jadi jangan memaksakan diri untuk pindah. Inilah yang ada pada Utsman bin Maz'un tadi yang ditegur oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia masih bisa bekerja, istrinya masih ada, rumahnya masih ada. Jangan kau tinggalkan rumahmu itu. Jangan kau tinggalkan istrimu. Tinggallah di rumah tersebut. Gaulilah istrimu. Berikan nafkah kepada dia. Kalau ada daging, makanlah daging. Supaya kuat melakukan sesuatu. Dan begitulah seterusnya. Sampai nanti pada akhirnya Allah yang memindahkan. Semua itu tak ada. Sehingga hiduplah dia sebatang kara. Semua makhluk ini tidak ada lagi bisa diharapkan. Maka disitulah dia hanya bergantung kepada Tuhan. Jadi makomnya sudah tinggi. Mengapa? Karena Allah yang memindahkan. Begitu. Makanya Nabi itu bukan Nabi tidak sanggup puasa setiap hari, Pak. Sanggup Nabi. Bukan Nabi itu tidak mau melakukan hal-hal yang di luar dari kebiasaan. Semuanya sanggup Nabi untuk melakukannya. Dan sadar betul Nabi akan hal itu. Tetapi Nabi itu menjadi contoh. Nabi itu menjadi contoh. Maka ketika dia puasa, ini contoh bagi orang yang mau puasa. Cuma gini cara puasa tuh. Nabi puasa, Nabi berbuka. Nabi puasa, Nabi berbuka. Bahkan nanti kalau seandainya ada sahabat yang tak pernah puasa sunnah, dibiarkan oleh Nabi. Karena Nabi itu di zaman Nabi itu kan banyak para sahabat kan. Ada orang yang habis subuh langsung keluar masjid. Dibiarkan oleh Nabi. Ada orang yang duduk dia habis subuh sampai waktu fajar. Baru dia keluar melakukan pekerjaan, dibiarkan oleh Nabi. Ada orang yang duduk satu hari di masjid. Dari subuh sampai nanti Isa ada di situ. Dibiarkan juga oleh Nabi. Pertanyaannya, mengapa dibiarkan oleh Nabi? Mengapa Nabi tidak mau seragam aja orang nih? Habis subuh keluar kalian semuanya. Atau habis subuh jangan kalian keluar. Kan bisa Nabi mengatakan demikian, memerintahkan itu kepada sahabatnya. Bisa. Tetapi tidak. Itu artinya Nabi ingin menempatkan mereka pada tempatnya masing-masing. Yang habis subuh mau membajak dia di sana, mau ditengoknya ternaknya, silakan. Pergilah.
Jadi tak bisa kita samakan semua orang. Kita nih habis subuh sampai nanti waktu syuruk baru kita keluar ya. Mana bisa? Banyak orang memiliki kepentingan masing-masing kan? Nah, siapa mau keluar, keluar. Siapa mau di dalam, di dalam. Siapa mau berzikir, berzikir. Dan begitulah seterusnya. Dan bahkan nanti amal-amal para sahabat itu bermacam-macam, Pak. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Ajibah ketika menjelaskan Al-Hikam Al-Ata'iyah. Apa kata Al-Imam Ibnu Ajibah? Kalau Nabi itu menjelaskan tentang zikir seolah-olah tidak ada amalan yang lebih baik daripada zikir. Sehingga orang melakukan zikir. Tapi nanti ketika Nabi menjelaskan tentang berjihad, seolah-olah tidak ada amalan yang lebih baik daripada berjihad. Sehingga orang melakukan jihad. Tapi nanti ketika Nabi menjelaskan tentang orang yang bekerja keluar rumah mencari nafkah halal, lalu berkhidmat untuk keluarganya, seolah-olah tak ada amal yang lebih baik daripada itu. Padahal bekerja mencari nafkah untuk keluarga, berkhidmat untuk keluarga, dan begitulah seterusnya. Tak ada amalan yang lebih baik daripada itu. Itu artinya apa? Artinya Nabi ingin menempatkan seseorang pada tempatnya. Nabi tak biarkan kalian kau pindah, kau jangan kau berada di sini. Nah, kau di sini aja. Tidak. Karena tempat kita ini masing-masing itu sudah ditempatkan oleh Allah, dan ketika kita nyaman di situ tidak melanggar syariat, artinya itulah tempat kita. Itulah tempat kita yang Allah Subhanahu wa taala menempatkannya. Nah, jadi jangan sampai memaksakan diri untuk pindah yang pada akhirnya nanti akan mendatangkan kemudaratan. Nah, inilah makna yang ketiga yang ada pada ayat ini. La tasfikuna dima'akum. Jangan kau siksa diri kau sendiri. Lalu wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Jangan kau usir dirimu sendiri dari kampung halamanmu. Sehingga tak balik-balik kau hidup tanpa rumah. Rumah kau ada. Anak kau ada, bini kau ada. Tidak ada amalan yang lebih baik daripada amalan berkhidmat untuk keluargamu itu, untuk diri kau. Tapi sepulang tuh kayak gini, itu untuk dia lain cerita. Jangan fokus pada orang lain. Fokus pada diri sendiri. Nah, apalagi dia punya bini muda. Taulah kalau muda kan, mau emas, mau entah apa-apa yang dimauinya. Lalu diberikan begitu saja, tidak, bekerjalah. Nah, jadi seseorang itu ada tempatnya masing-masing. Tidak perlu saling menyalahkan. Tetapi kita ini ada tempat dan posisinya masing-masing yang Allah menempatkan kita pada tempat tersebut. Nah, jadi jangan kau siksa dirimu sendiri, jangan kau usir dirimu sendiri dengan makna yang seperti itu. Dengan makna yang seperti Utsman bin Maz'un tadi. Dan makna ini kata Al-Imam Al-Qurtubi masuklah di dalam ayat ini. Nah, masuk dia di dalam ayat ini. Selanjutnya tsumma aqrartum wa antum tashhadun. Kemudian kalian bersaksi atau kalian berikrar akan janji itu dan kalian menyaksikan. Nah, artinya apa? Janji tersebut sudah kalian pegang, maka peganglah bagus-bagus. Kalau kalian tidak menaati janji tersebut, maka dua kenanya. Satu, kalian berbuat maksiat. Yang kedua, kalian melakukan melanggar janji. Melanggar janji. Apa yang terjadi pada Bani Israel ini? Yang terjadi adalah thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. Mereka langgar janji mereka semua itu. Sebagaimana pada janji yang sebelumnya pada ayat 83 mereka langgar. Pada ayat 84 ini pun mereka langgar. Sebagaimana Allah jelaskan pada ayat yang ke-85. Kemudian mereka membunuh diri mereka. Kemudian mereka mengusir diri mereka ya dengan mengusir saudara-saudara mereka. Bukan hanya itu, mereka bahkan saling menolong pada dosa dan permusuhan.
Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, setidaknya jangan menolong orang berbuat buruk. Menjadi sarana bagi orang berbuat buruk. Nah, udah diam saja. Nah, tapi yang dilakukan oleh Bani Israel ini adalah mereka saling tolong menolong. Nah, pada perbuatan buruk itu. Nah, ujungnya balasan bagi mereka ini adalah khizyum fil hayatid dunya. Memang semua orang yang tidak taat kepada Tuhan, balasan duniawi ada dan balasan ukhrawi. Cuman kadang-kadang balasan duniawi ini kita tak sadar, itu aja. Kadang-kadang tak sadar. Mengapa? Karena disembunyikan oleh Allah di balik kenikmatan. Di balik kenikmatan itu, disitulah letak balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keburukan kita. Allah terus berikan kenikmatan duniawi. Dengan kenikmatan tersebut dia lalai dari Tuhannya. Dengan kenikmatan tersebut dia bahkan berbuat maksiat kepada Tuhannya. Dan begitulah seterusnya. Itu artinya kenikmatan yang didapatkannya itu sebagai sarana dia untuk melakukan kemaksiatan. Itulah balasan dari Allah. Sehingga nanti semakin kemari semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati. Jangan-jangan kenikmatan yang kita dapatkan itu adalah balasan buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan keburukan dari nikmat yang kita dapatkan. Menjadi nikmat tersebut menjadi sarana bagi kita untuk lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hati-hati terkait dengan itu. Dan nanti di hari kiamat mereka akan dimasukkan pada azab yang amat sangat pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Mungkin manusia saja yang menganggapnya tak apa-apanya ini. Kan Tuhan tidak memberikan teguran. Justru pada orang baik Allah berikan teguran. Nah, padahal baik dia. Tapi Allah jadikan kehidupannya itu sengsara dan begitulah seterusnya. Menurut kitanya sengsara itu. Kita kasihan menengok dia. Tapi kalau dia nengok kita, kasihan juga dia. Nah, itu sama seperti kalau dulu Tuan Guru kami bercerita, ada seorang orang kaya naik mobil. Mau sholat maghrib atau mau sholat isya. Singgahlah dia di musola. Di musola itu ditengoknya ada uak-uak. Nah, ada uak-uak yang lusuh. Kerjanya hanya duduk di musola tuh, memegang tasbih. Nah, uak yang duduk tadi kasihan nengok orang yang naik mobil tuh. Kasihlah kawan ini sibuk dia dengan mobilnya. Lalu yang naik mobil tadi kasih sama uak tuh. Kasihlah uak nih di masjid aja kerja dia. Sebenarnya siapa yang kasihan tuh? Tergantung ya. Kalau yang naik mobil tadi taat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak perlu dikasihani. Sesungguhnya nikmat yang didapatkannya itu untuk ketaatan. Begitu juga uak itu yang miskin itu tadi, yang duduk di masjid aja. Kalaulah karena waktu luangnya itu membuat dia semakin taat kepada Tuhannya, maka itu nikmat pada dia. Tetapi kadang-kadang mata kita ini salah dalam melihat. Cara pandang kita keliru. Kita lihat para penganggur itu kasihan. Justru penganggur itu menjadi sarana bagi dirinya untuk taat kepada Tuhan. Begitu juga orang yang memiliki harta itu. Dan begitulah seterusnya. Ini bukan terkait dengan harta yang didapatkan, miskin atau kaya. Tidak pula dia terkait dengan sibuk atau nganggur. Tidak pula terkait dengan sehat atau sakit.
Nah, ini terkait dengan semua yang Allah jadikan dalam kehidupan kita itu menjadi potensi taat atau tidak. Itu saja. Kalau dia menjadi potensi taat, maka baguslah. Kalau menjadi potensi buruk, maka jadi masalah itu dalam kehidupannya. Nah, yang kadang-kadang kita salah melihatnya. Dan Allah tidak lalai dari itu semua. Demikian bisa saya jelaskan terkait dengan dua ayat 84, 85 surah Al-Baqarah ini. Pertemuan akan datang akan kita bahas pada ayat 86. Walaupun ayat 86 itu masih juga tergabung dengan dua ayat sebelumnya ya. Tapi tak sempat kita bahas. Jika ada mau bertanya atau dipertanyakan, dipersilahkan. Bapak Ibu yang bertanya dipersilahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sadar bahwa itu ujian gitu. Ketika kita mendapatkan musibah, ujian, ini bagaimana kita merasakan sama saja gitu. Ketika nikmat kita dapatkan ujian, ketika musibah kita dapatkan, ini tingkatan rasa ini bagaimana? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu butuh kesadaran. Butuh kesadaran. Mungkin jawabannya sama seperti jawaban-jawaban yang lalu. Nah, bagaimana hati kita itu sadar bahwa semua yang Allah jadikan di dalam kehidupan kita ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menjadi ujian, cobaan pada kehidupan kita sehingga nanti siapa yang terbaik amalnya di antara kita. Ingat, Allah katakan yang terbaik ya, bukan yang terbanyak. Karena banyak itu belum tentu baik. Tapi kalau baik, itulah yang dimaui. Tak perlu banyak pun tak apa-apa. Kalau baik, tak perlu banyak pun tidak jadi masalah. Nah, ada orang amal sholatnya sikitnya. Sholat sunnah maksudnya. Sikitnya, sholat sunnahnya. Ada orang banyak betul. Cuma yang sikit ini jadi terbaik. Nah. Jadi kalau yang tadi, macam mana caranya supaya yang Allah jadikan dalam kehidupan kita itu semuanya menjadi potensi pada diri kita untuk melakukan amal yang terbaik. Kesadaran. Itulah butuhnya pada cara pandang yang berbeda. Orang melihat kaya itu, inilah nikmat Allah nih, kan gitu. Melihat miskin, ini kena laknat Tuhan lah ini. Rahasia ilahi katanya kan. Dulu dia kayanya minta ampun, tiba-tiba miskin. Itu rahasia ilahi itu, mampus kau katanya. Tidak. Mengapa? Karena yang mengetahui itu bermanfaat atau tidak dalam kehidupan orang yang bersangkutan itu adalah dia. Macam mana caranya supaya dia melihat itu sebagai satu kebaikan? Dengan melihat bahwa ini Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan, Allah yang menakdirkan dalam kehidupannya. Ada enggak ciptaan Allah ini yang sia-sia? Yang buruk? Tidak ada. Yang sia-sia saja tidak, apalagi yang buruk. Menanamkan itulah yang susah, Pak. Menanamkan itulah yang susah. Terjadi sesuatu pada diri kita yang buruk, kita anggap buruk pada diri kita. Lalu kita menganggap itu baik. Sehingga dia menjadi ladang amal.
menjadi ladang amal. Saya beberapa pekan yang lalu itu memberikan bantuan pada beberapa orang. Bagus lah itu, bagus. Walaupun bukan duit saya, duit orangnya. Nah, ada yang menitipkan. Jadi memberikan bantuan. Sudah amanah lah ini, sudah bagus lah ini perbuatan saya. Tapi ketika pulang masih bersarung-sarung lagi saya. Pakai jaket, pakai helm. Ketika pulang saya mau belok. Naik kereta nih ceritanya. Mau belok pakai sen sebelah kanan, mau belok sebelah kanan. Ini bukan sen sebelah kiri belok ke kanan Pak, bukan ya? Itu ibu-ibu yang sering. Belok sebelah kanan, ngambil sennya sebelah kanan. Dan saya lihat di spion saya itu amin Pak. Dua-dua masih ada. Tidak, memang sengaja tidak saya copot tuh. Supaya dua-dua nampak. Nah, sudah saya lihatlah di belakang. Tak ada orang. Sebelah kiri pun tak ada orang. Maka saya ambillah pelan-pelan. Tiba-tiba ada anak remaja lah, usia belasan, mungkin 14-15 tahun. Nah, kencang naik kereta, ditabraknya lah saya. Ditabrak saya, terpelantinglah saya kira-kira 5 meter ke depan. Dia nabrak dari belakang. Terpelantinglah saya 5 meter ke depan. Kereta saya tak apa-apa, kereta dia hancur. Dia pun luka-luka 2 orang. Luka-luka. Ketika itu muncul di dalam hati saya. Muncul di dalam hati. Pasti yang Allah lakukan ini adalah satu kebaikan pada diri saya. Dan pasti ini kalaupun ada yang saya lakukan sebelumnya itu sebagai satu kesalahan, ini penghapus dosanya. Dan memang ternyata ada, Pak. Ternyata ada ucapan saya, nasihat saya pada orang yang saya beri yang mungkin menggores hatinya. Karena ketika saya memberi itu ya supaya dia lebih baik, berikanlah nasihat, berikanlah ajaran-ajaran gitu kan, supaya lebih baik sebagai sarana dakwah juga lah. Nah, jadi mungkin dia tersinggung karena memang ketika saya pulang tuh saya terpikir, ini ucapan saya nih pas atau tidak? Pas atau tidak? Karena takut betul saya kalau menyinggung hati dia. Hati orang miskin nih Pak, kalau tersinggung bahaya kita. Mohon maaf. Jangan pernah menyinggung hati orang miskin. Dia dekat dengan Tuhan. Nah, jadi bahaya bagi kita. Maka ketika itu terjadi, muncul dalam diri saya anggaplah ini sebagai penghapus dosa. Padahal saya sudah terpelanting 5 meter, walaupun tak ada yang luka. Nah, tapi perbuatan kejadian itu saya anggaplah sebagai penghapus dosa dari yang terjadi, ya, dari ucapan saya yang saya anggap kurang pas, kurang pantas. Maka dianggaplah kejadian tadi satu potensi kebaikan. Dan itu muncul begitu saja, Pak. Mengapa dia bisa muncul begitu saja? Wallahu a'lam. Mungkin karena sering mengkaji terkait dengan ini. Sehingga dia tersadarkan langsung seperti itu. Dan ketika itu terjadi, selesailah saya mengapakan kereta saya, lalu kawan tadi pun terseok-seok dia mengapakan keretanya. Nah, saya tak marah kepada dia. Karena saya pertama melihat itu sebagai perbuatan Tuhan kepada saya, bukan perbuatan dia kepada saya. Nah, sampai akhirnya saya katakan dia, kalian tak apa-apa? Masih bisa ini jalan? Masih, walaupun sudah hancur di depannya itu. Nah, selanjutnya adalah bapak-bapak bilang, kau minta maaf dulu kau sama Ustadz nih.
Minta maaf lah dia. Tak tahu saya dari mana dia tahu saya ustadz. Mungkin dari sarung yang saya pakai. Nah, karena saya pakai helm sama pakai jaket. Nah, saya minta maaf lah dia. Habis itu saya pun terus menjemput anak saya sekolah. Nah, artinya apa? Artinya kejadian-kejadian yang buruk itu menjadi potensi yang amat sangat besar pada kita untuk menghapus dosa atau untuk menaikkan derajat atau pada sesuatu yang lain yang dia pada kasat matanya, pada zahirnya boleh jadi buruk, tetapi batinnya adalah baik. Nah, kesadaran itu yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita ini. Sehingga nanti apapun yang terjadi, kita tidak anggap dia buruk, kita anggap dia baik. Walaupun saya akui, itu susah. Itu susah. Kadang-kadang marah juga awak kan? Marah juga kita kadang-kadang. Tetapi setelah marah itu harus dikendalikan. Kalau bisa pas terjadinya itu jangan langsung melihat itu perbuatan makhluk, tapi lihatlah itu sebagai perbuatan Tuhan kepada kita. Jadi kesadaran itu kata kuncinya. Kesadaran, sadar enggak kita akan hal itu. Kesadaran itu yang susah. Maka kita ini kan sering lupa kan. Maka seringlah disadar-sadarkan. Lagi-lagi kita tegaskan bahwa sumber kesadaran itu adalah ilmu. Nah, sumber kesadaran itu adalah ilmu. Dan untuk mendapatkan ilmu itu, majelislah sarana yang paling kuat. Majelislah sarana yang paling kuat. Semakin banyak majelis yang kita ikuti, semakin bagus. Semakin bagus. Ada orang majelisnya 1 bulan 40 kali. Itu orang betul-betul orang itu. Ada orangnya. Ibu-ibu. Majelisnya 40 kali dalam 1 bulan. Ibu yang lain bingung. 1 bulan kan 30 hari katanya. Kok bisa 40 pula majelis kamu? Rupanya dalam 1 hari itu nanti ada beberapa majelis yang diikutinya. Dan sudah beberapa tahun dia melakukan itu. Tidak kaya, orang yang tidak kaya, tidak menunggu kaya untuk bermajelis itu. Dan begitulah seterusnya. Nah, itulah upaya untuk menyadarkan seseorang dalam kehidupannya. Memang dia dapat ilmu. Dapat ilmu itu tidak cukup sampai di situ, Pak. Nanti ketika dia melakukan sesuatu, terjadi sesuatu, ilmu yang didapatkannya tadi itu hadir atau tidak? Kalau tidak hadir berarti belum berhasil. Belum berhasil. Walaupun bisa dia menjelaskan. Tetapi mohon maaf, dia belum berhasil dalam menuntut ilmu. Karena ilmu itu, kita tegaskan sekali lagi, ilmu itu bukan untuk tahu. Ilmu itu untuk merasa. Merasa kita akan ilmu tadi. Tahu kau Allah itu wujud, tahu. Bisa ku jelaskan itu dengan dalil-dalilnya. 1/2 jam, 1 jam pun bisa ku jelaskan. Allah itu punya sifat wujud. Pertanyaannya, kau rasakan enggak wujud Tuhan itu di mana saja kau berada? Itu yang susah. Bahkan mohon maaf, pada level ustadz pun susah tuh. Pada level ustadz pun susah. Tak dirasakannya Allah tuh wujud ketika dia berada pada satu tempat. Apalagi tempat itu gemerlap dengan duniawi. Tak dirasakannya Allah tuh wujud. Lupa. Yang ada adalah dunia yang dihadapinya itu. Padahal dia bisa menjelaskan wujud Allah itu dengan penjelasan yang amat sangat baik. Tetapi ketika dia berada di satu tempat, tak lagi ada itu, hilang. Apalagi dia hadapkan sama uang, sama harta. Ketika dia berada di kantor, ada proyek. Wah, ini besar nih. Ustadz pula. Cemana caranya supaya proyek ini berada di tangan aku? Tak sadar dia Tuhan sedang mengawasi dia.
Tuhan itu ada di mana saja kau berada. Nah, jadi kesadaran itu yang dibutuhkan. Nah, demikian. Ya. Ya. Begini. Allah memang tidak membebani sesuatu sesuai dengan kemampuan. Makanya di dalam kehidupan kita itu kan ada kewajiban. Ada sesuatu yang nawafil, yang sunnah. Ada level-level. Nah, level yang pertama itulah level kewajiban. Ingat, pada kewajiban semua harus sama. Tak boleh ada yang berbeda. Tak bisa kita katakan, ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, nih aku cuma sanggup sholat 3 waktu aja katanya. Karena Allah tidak membebani di luar dari kemampuan aku. Aku tak sanggup sholat subuh tuh katanya. Udahlah, kalau kayak gitu bisalah aku meninggalkan sholat subuh. Mengapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak seperti itu. Jadi ada standar. Kalau dia kewajiban melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, jangan gunakan ayat itu. Itu standar minimal yang ada pada semua orang yang beriman. Kalau dia terjerumus, dosa. Nah, lalu ayat itu di mana letaknya? Nanti pada standar yang lebih tinggi dari ibadah. Kalau dia terkait dengan ibadah. Aku tak bisa bersedekah. Mengapa tak bisa bersedekah? Karena anak biniku aja kurang katanya. Ke anak bini lah dulu. Kalau kayak gitu kau bersedekah ke anak bini kau saja. Itu juga sedekah tuh namanya infak, nafakoh. Nafakoh itu bahkan wajib hukumnya. Ke situlah dulu. Yang lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak ada beban. Aku tak bisa haji. Karena memang aku tak bisa ngumpul. Macam mana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena haji itu kaitannya dengan kemampuan. Jadi kemampuannya itu. Tapi kalau sholat tidak. Aku tidak bisa umrah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tak bisa banyak-banyak i'tikaf di masjid itu. Mengapa? Karena sibuk kali aku bekerja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi begitu. Terkait dengan level yang lebih tinggi. Tak bisa kita paksakan diri kita berada pada sesuatu yang kita tidak mampu pada level itu. Biarkanlah orang-orang yang mampu. Maka orang kaya amal terbaiknya adalah amal harta, sedekah. Memang itu potensi dia. Kita yang miskin, potensi amal kita pada zikir. Mungkin banyak kali waktunya. Jadi isi dengan zikir. Aku levelku pekerja keras. Begitulah levelmu. Bekerjalah dari pagi sampai semampu yang engkau bisa. Dan itu adalah amal yang terbaik. Itulah amal untuk dirinya. Jadi ayat itu digunakan pada level-level yang ada. Dan mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Walaupun nanti banyak hadis yang membandingkan satu amal dengan amal yang lain. Tetapi pada hakikatnya tidaklah itu bisa dibandingkan. Mengapa tak bisa dibandingkan? Karena berbeda orang yang mengamalkan. Kalau amal itu sendiri ya bolehlah. Amal ini lebih baik daripada amal ini dan begitulah seterusnya. Tetapi itu akan tidak berarti perbandingan itu kalau kita melihat orang-orang yang melakukan. Amal sedekah itu tak lebih baik bagi dirinya, bagi diri seseorang dari amal yang lain. Mengapa? Karena amal sedekah yang dilakukannya akan mendatangkan fitnah bagi dirinya, bagi istrinya, bagi keluarganya. Tak bagus amal itu. Lalu amal apa yang bagus? Amal yang lain. Karena kita ini masing-masing ada amal yang cocok buat kita. Ada amal yang cocok buat kita. Kalau saya amalnya mungkin walaupun boleh jadi salah. Amalnya di amal ilmu. Nah, yang lain orang kaya amalnya
di fasilitas untuk orang orang menuntut ilmu. Mungkin dia memberikan fasilitas dan begitulah seterusnya. Begitu juga nanti di macam-macam orang. Itu amalnya beda-beda. Amalnya beda-beda. Dan itu tidak bisa dibanding-bandingkan satu dengan yang lain. Mengapa? Karena potensi seseorang itu berbeda-beda. Potensi kita masing-masing ini berbeda-beda. Ada orang yang kerjaannya cuma bisa hadir saja. Habis hadir tidur habis itu. Ada orang yang dia bisa hadir dan mendengar. Ada orang bisa hadir mendengar dan mencatat. Ada orang bisa hadir berbicara. Itu kan masing-masing berbeda kan? Nah, sesuailah dengan bagaimana kesanggupan dia. Itu baru la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mohon maaf, jangan dipaksakan Bapak Ibu jadi seperti saya. Bahaya nanti. Tak ada yang mau dengar. Semuanya mau cakap. Kita ini masing-masing punya tempat masing-masing. Begitulah kira-kira. Ada yang lain? Ya. Ibu dulu ya. Ibu sana dulu ya. 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 Itulah yang harus kita tempatkan sesuatu pada tempatnya. Memang kita ini bekerja di luar rumah, menjadi tulang punggung keluarga dan begitulah seterusnya. Tetapi nanti ketika kita berhadapan dengan Tuhan, jangan itu sampai masuk. Kalaupun itu masuk dia, alihkan. Masuk lagi, alihkan. Masuk lagi, alihkan. Kita harus sadar bahwa kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Dan Tuhan itu tak mau dia diduakan. Nah, Tuhan itu tidak mau dia diduakan di dalam hati seorang hamba. Kalau dunia itu biarlah berada di tanganmu saja, di hatimu jangan. Apalagi ketika engkau sedang berhadapan denganku, kau bawalah dunia itu. Walaupun nanti ya ini ada sesuatu yang dicela oleh para ulama, tapi untuk orang awam masih bagus. Apa itu? Di dalam penghambaannya kepada Tuhan, dia meminta dunia. Berarti kan masuk dunia kan? Masuk dunia. Dia sedang menyembah kepada Tuhan, berhadapan dengan Tuhan. Tuhanlah yang disembahnya ini. Cuman di dalam penyembahannya itu, dia meminta dunia. Masuklah dunia dalam sujudnya. Ya Allah, berikanlah aku rezeki ya Allah yang banyak. Aku sedang mengurus ini ya Allah. Berikanlah kemudahan. Dan begitulah seterusnya. Ini pada level tertentu dicela. Mengapa dicela? Kau sedang menyembah Tuhanmu, tapi tujuannya dunia. Dan kau bawa Allah atau apa? Engkau peralat Allah untuk bisa memenuhi tujuanmu. Kita yang dituju ini kan Allah seharusnya. Dunia itu menjadi sarana untuk bisa sampai ke Tuhan. Tetapi yang dimintanya ternyata dunia. Lalu dia peralat Tuhan untuk menyampaikan dia pada apa yang ditujunya.
Kan bermasalah tuh kan? Bermasalah. Yang kau tuju ini siapa sebenarnya? Allah atau dunia? Kalau Allah yang kau tuju, mengapa kau suruh Allah untuk memenuhi duniamu? Untuk memenuhi apa yang kau tuju itu? Itu sama artinya kau peralat Tuhan. Iya kan? Nah, memperalat Tuhan. Dia mau dunia, Allah diikut sertakannya. Padahal kondisinya seharusnya terbalik. Nah, pada level tertentu ini bermasalah. Pada level tertentu bermasalah. Tapi bagi orang awam ini menjadi bagus. Mengapa menjadi bagus? Karena dia tahu di mana tempat untuk meminta. Dia tahu di mana tempat untuk meminta. Dia tadi sujud. Lalu di dalam sujudnya dia meminta kepada Allah. Ya Allah, aku sedang melakukan ini. Yang dari dunia yang sedang dilakukannya itu. Mudahkanlah ya Allah. Tahu dia di mana tempat meminta, di mana tempat melabuhkan harapan. Sudah bagus lah itu. Untuk level awam. Dunia yang dimintanya kepada Allah. Tempat yang tepat. Nah, tapi untuk level yang lebih tinggi, ini tak beradab nih sama Tuhan. Masa Tuhan kau peralat untuk nafsumu. Untuk keinginan nafsunya. Diperalatnya Tuhan. Jadi nanti tergantunglah levelnya di mana kalau seperti ini posisinya. Nah, kalau itu masuk di dalam doa. Untuk level awam bagus. Tapi kalau dia mengganggu ibadah itu tidak bagus. Level manapun tak bagus itu. Kita sholat, datang dia untuk mengganggu. Itu hilangkan dulu. Makanya sebelum melakukan penyembahan kepada Allah di antaranya dengan sholat, maka lakukan terlebih dahulu penyucian diri. Kalau istilah kita toharo, cuman kita fokus pada pembersihan anggota tubuh kan. Padahal seharusnya dua aspek itu. Aspek zahir kita membasuh anggota tubuh, anggota wudhu, dan aspek batin. Aspek batin. Aspek batin itu kita bersihkan batin kita nih dari penyakit-penyakitnya. Satu dari penyakitnya adalah hubbud dunia. Cinta dunia. Jangan lagi kau bawa dunia dalam hatimu itu ya. Begitu. Jadi bersihkan itu semua terlebih dahulu. Makanya nanti orang sebelum sholat tuh banyak amalannya. Dia berwudu, di dalam wudu dia membaca bismillah sebelum wudu. Di dalam wudu itu dia memiliki rasa. Ketika membasuh wajah apa rasanya, ketika membasuh tangan rasanya apa, ketika mengusap kepala rasanya apa. Nah, jadi jangan dia mengalir begitu saja. Kita ini kalau berwudu kan mengalir gitu saja. Yang dibasuh tangan udahlah. Selesailah itu. Sampai akhirnya kaki. Berdoa kita. Padahal ketika kita membasuh tadi itu harus ada. Bukan harus ada ya. Baik untuk rasa itu dihadirkan. Nah. Rasa itu dihadirkan. Tadi kalau kaitannya dengan dunia yang masuk tadi, itu ketika menyapu kepala. Ya Allah, sebagaimana aku menyapu kepalaku ini, toharo dengan menyapu kepala, maka sucikanlah kepalaku ini dari dunia. Jangan nanti masuk lagi dia di dalam sholat, melintas lagi dia. Nah, begitulah seterusnya. Nanti setelah itu dia sholat sunnah sebagai pendahuluan dari sholat wajibnya. Habis sholat sunnah mungkin dia beristighfar.
memohon ampun kepada Allah. Nanti ketika masuk di sholat wajib, dia betul-betul siap. Kalaupun nanti datang, sadar dia untuk menolaknya. Datang lagi, sadar dia untuk menghindarinya. Dan begitulah seterusnya. Nah, jadi kalau dia masuk di dalam sholat kita, tidak masuk dalam doa, maksudnya di dalam sholat kita masuk, maka dihindarilah. Nah, cara menghindarinya itu dari awal, dari sebelum sholat, ya, bukan di dalam sholat. Dulu mungkin pernah juga kita bahas, untuk mencapai sholat khusyuk itu latihannya bukan di dalam sholat. Mencapai sholat khusyuk itu latihannya justru di luar sholat. Apa latihannya? Latihannya zuhud. Mencampakkan dunia dari hati. Tercampak dunia dari hatimu, nyaman sholatmu. Nah, demikian. Secara singkat aja Ibu ini. Singkat aja Bu, ya. Ada 3 kali saya lihat itu, tapi waktunya permainan kan kena pisau kemarin saya. Tapi sempat saya berapa kali. Terakhir rupanya memang nggak pisau itu sengaja. Waktu nyuci gelas itu, di situ kena. Apakah yang itu takdir itu? Ya, semua yang terjadi itu takdir. Semua yang terjadi itu pasti atas izin Allah. Baik atau buruk. Nah, itu tidak mungkin dia lepas dari kuasa Tuhan tuh. Tetapi nanti kalau terjadi dia yang buruk, sebagai contoh terjatuh dia pada kemaksiatan. Takdir itu, takdir. Atas izin Allah. Tapi Allah tak ridho. Itu saja. Jadi Allah kehendaki sesuatu, ada yang Allah ridhai, ada yang tidak diridhai. Kalau dia buruk, mengandung kemaksiatan, Allah izin itu. Tetapi Allah tak ridha. Kalau dia baik, Allah izin dan Allah ridha. Nah, kalau yang tadi, ini juga sering ada sering orang bertanya, terkait dengan satu kejadian dalam kehidupan kita, ya apakah tadi mencelakakan dirinya, melukai dirinya dan begitulah seterusnya. Lalu dia mengambil itu sebagai satu isyarat. Itu bagus. Jadi ketika kita melakukan sesuatu lalu terjadi sesuatu yang buruk, nah maka ambillah itu sebagai isyarat Tuhan. Nah, saya tidak ingat hadis Nabi atau kalam para ulama ya. Nah, tidaklah satu jarum yang menusuk jari kita kecuali itu penghapusan dosa. Jadi nanti ketika terjadi sesuatu pada diri kita, maka kita ambil saja itu sebagai isyarat. Ya Allah, inilah cara Engkau untuk menghapuskan dosaku. Nah, kenapa? Karena memang tidaklah satu jarum yang menusuk jari kecuali bahwa itu penghapusan dosa. Tapi ingat, setelah itu dia ridho. Tak nanti disalahkannya orang-orang yang berada di rumah itu. Itulah gara-gara kau kan, kata lakinya sama biniknya, pisau letaknya di sini, bukan di sini. Nah, luka jadinya katanya. Nah, itu tidak menghapus dosa, menambah dosa itu. Jadi hati-hati. Nah, jadi jadikan itu sebagai isyarat Tuhan untuk diri kita. Apa saja yang mau kita kaitkan? Apakah kaitannya dengan dosa yang telah kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, atau teguran Allah dan begitulah seterusnya. Dan itu menjadi baik di dalam kehidupan kita. Ya, demikian. Tadi Bapak ini terakhir, ya. Ya, silakan. Kalau bagi orang awam
menambahkan nanti pelakuan yang lain, hal-hal yang lain yang tidak ada kaitannya dengan itu. Boleh nggak? Ya. Sebaiknya dalam membaca Al-Quran ini tenang. Itulah sebaiknya. Tetapi kadang-kadang pada durasi yang panjang, duduk menjadi tak nyaman. Terutama bagi penghafal Quran. Dulu ketika kami berada di Al-Azhar, di Mesir, di Masjid Al-Azhar. Nah, menghafal Quran itu berjalan, Pak. Dari ujung ke ujung. Berjalan lagi. Kenapa? Karena duduk udah capek. Nanti capek berjalan, duduk lagi. Apalagi di musim dingin. Musim dingin tuh kalau menghafal Quran duduk tidur langsung. Apalagi ada selimut di situ. Nah, jadi dia harus menghangatkan badannya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nyaman dalam menghafal. Supaya nyaman di dalam membaca. Nah, ini satu ya, satu. Kalau dia ada tempat untuk bisa duduk, tapi dia pilih berjalan. Karena berjalan itulah yang nyaman bagi dirinya. Karena kalau duduk saja, paling 15 menit, setengah jam tahannya gitu kan. Nah, dan bahkan kalau kami itu membawa mushaf kecil, itu dibawa berjalan itu. Nah, sambil ini. Nah. Lalu mengisi waktu kosong. Dia membaca Al-Quran atau murojaah Al-Quran. Kami biasanya di bis. Di bis dari rumah sewa ke kampus itu kira-kira 40 menit. Nah, 40 menit agak jauh karena pada zaman dulu di dekat kampus tuh banyak rumah yang tidak disewakan. Kalau sekarang sudah banyak disewakan. 40 menit. Maka waktu 40 menit itu bagi kami itu kalau terbuang percuma, Pak. Itu amat sangat rugilah. Apalagi mau menghadapi ujian. Nah, dari rumah ke kampus tuh nanti pasti kalau dia ujian Al-Quran itulah ribut satu mobil tuh, satu bus tuh. Busnya bus besar. Ribut satu mobil tuh. Masing-masing menghafal. Nah, masing-masing memurojaah karena mau ujian nih. Nah, dan begitu ada yang membaca, ada yang menghafal, ada yang buka buku dan begitulah seterusnya. Nah, jadi mengisi waktu kosong. Mengapa? Karena kalau dia tidak melakukan itu, maka waktunya terbuang percuma. Tetapi kalau tadi kondisinya bisa dia duduk lebih tenang, dia duduk dengan kondisi yang lebih baik, maka silakan. Tidak jadi masalah. Bahkan kita pun yang tidak menghafal Quran, tidak penghafal Quran, ketika nanti berada di kereta berkendaraan, silakan saja membaca ayat-ayat Al-Quran itu. Bahkan tanpa wudhu pun tak jadi masalah. Karena tidak megang mushaf kan. Yang harus berwudhu itu ketika memegang mushaf. Jadi seperti itu. Memang ada adab-adab yang harus dilalui. Tetapi yang seperti tadi tidaklah sampai dia melanggar adab. Tidaklah disebut dia tak beradab kau ini membaca Al-Quran. Tidak sampai disebut seperti itu. Yang bahkan nanti disebut melanggar adab tuh ketika dia membaca Al-Quran sambil cakap dia sama orang. Itu baru melanggar adab. Nah, kau kalau mau cakap sama orang tutup Al-Quran tuh. Selesaikan dia. Cakap. Habis itu mau baca, mulai baca lagi. Jangan sambil membaca Al-Quran di situ dia cakap-cakap, itu namanya melanggar adab. Walaupun melanggar adab ini tidak sampai dosa ya. Tidak sampai, dia hanya melanggar adab. Nah, nanti adab-adab di dalam membaca Quran itu banyak. Itu di antaranya itu tidaklah sampai dia melanggar adab. Ya, demikian. Saya kira demikian.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa hdina wa hdi bina wa ja'alna sawaban liman ihtada ya hadi ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu orang tua kami, saudara ibu salihin, Allah Subhanahu wa taala, berakhirnya doa kami, berakhir pula dengan kita pada malam yang mulia ini. Yang tadi pengajian ini kita pun yang membaca al-basmalah, ini pun kita sudah yang membaca alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.